Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di konten saya yang ngobrol aja, namanya ngobrol aja. Hari ini saya dengan Pak Widada. Pak Widada, monggo perkenalan, dari asalnya dari mana? Dari mana Pak? Jenengan? Asli saya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah pun di mana? Tepatnya Kabupaten Sragen. Sragen. Kalau apa ya, kita Sragen bagian barat. Kalau kita ini kecamatannya Kecamatan Masaran. Masaran. Jadi saya asli anak Masaran, Cah Masaran, Sragen. Oke. Jadi Pak Wid ini, dia ini sebagai teknisi ya, teknisi di tempat saya. Kalau boleh tahu Pak Wid itu dulu awalnya pertama kerja di mana Pak? Pertama kali kerja? Dulu saya sebelum di Artek kerja di proyek terus Daerah mana Pak? di Jakarta. Proyek di Jakarta. Bangunan. Tapi kita di elektriknya, Oke. lah. Kan nggak lama, kurang lebih ya ada setahun lah. Setahun. Ya. Itu baru masuk ke Artek Jakarta. Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Tahun 95. 9495. Ya 95. 9495. Berarti sebelum Krismon Pak? Oh, masih Sebelum masih, ya? Belum. Berarti sempat merasakan Krismon di Jakarta? Iya. Terus itu Jakarta. Itu ya apa Pak kondisi ini pada saat itu? Pokoknya kan jenengan di pabrik toh. Iya. Nah, jadi sekilas kalau dulu riwayat Artek itu awalnya ya kayak bengkel kecil lah, kecil, tapi namanya pertama bukan itu, makin rame lah, makin gede. Terus sewa di daerah Pesing Populer. Itu berarti masih apa Pak? Rekondisi Iya. Dulu ada bengkel rekondisi, jadi bekas-bekas mesin nitra gitu Pak. Ex Singapura itu. Mesin ex Singapura itu rekondisi itu, habis itu tahun 97-an pindah. Workshop kita pindah ke Tangerang, ke kawasan Manis sama sekarang. Lah pas kondisinya pas Krismon Pak, itu gimana Pak di sana? Apa terpengaruh langsung buyar atau langsung libur atau ya Pak? Enggak, dulu kejadian waktu Krismon ini ya sepi aja, sepi terus. Alhamdulillah waktu itu nggak ada ini sih. Terus lah nggak ada. Di tempat di tempat kerja kita nggak sampai imbas, karena kita kan agak jauh ya dari dari kota. Terus ya sempat ini ya, Krismon waktu itu sempat ada pengurangan, tapi habis itu Susah penjualan jadi Bang. ya, habis itu ya mulai 9 tahun kan udah mulai normal lagi, ada penambahan karyawan lagi, terus mulai tahun 97 ini pindah di Tangerang itu sudah berkurang, mesin sudah berkurang, itu fokus ke mesin baru awal 2000 kan, awal 2099 2000 udah mulai ke bikin mesin baru. Ya Pak, minum dulu Pak. Iya. Dan nggak garing. Berarti dulu masih terlibat di produksi ya Pak? Jenengan gitu. Dulu saya dulu masuk di ini, tim overhaul. Oh, di overhaulnya. Ya, betul. Gini. Jadi sebelum jadi genset ya Pak? Yang mesin-mesin lama, mesin lama, mesin bekas-bekas yang mesin hitam istilahnya itu. Overhaul semua. Kebetulan kan ada rentalnya juga. Jadi kita waktu itu masuk divisi rental, tapi
kita di bagian overhaul ini awal-awal Jakarta itu. Terus lanjut terus sampai hari ini kita hijrah ke Surabaya. Lah sekarang kan jenengan di Surabaya Pak. Itu tahun berapa mulai masuk Surabaya 2000 November 2000 November Agustus 2000 tapi mulai Agustus 2000. Di Surabaya kan berarti masih di mana dulu Pak? Hartek di Surabaya itu office-nya di Jalan Semarang waktu itu, terus workshop-nya di Margomulyo Permai. Nah, kalau sudah di Surabaya berarti kan sudah fokusnya ke mesin baru berarti Pak? Ya, kalau di sini kan mesin baru. Kita ya bagian servis tetap servis tapi yang produksinya sudah mesin baru ya, produksi ya. Selama ini jenengan ngurusin mesin Pak, pernah nemuin mesin yang paling parah yang dulu awal-awal Pak? Itu kondisinya seperti apa Pak? Bisa jadi tetap bisa dipakai? Ada yang sampai apa yang perlu dibongkar? Kalau overhaul mesin hitam udah biasa ya. Yang sulit memang kalau ada mencari penyakit, ini yang sulit. Pernah ingat Pak mesin atau merek yang paling aneh? Apa ya yang kalau kita biasa ya Mercy yang 500 kp yang Mercy ya 12 silinder itu. 12 ya. Itu panjangnya berapa meter Pak? 12 silinder blok V. Masih V, sudah V ya. Kalau L kan yang panjang. Blok V. Ya perintis aja kan karena blok V. Dulu kan sering pakai mesin merek-merek yang aneh-aneh Pak. Dulu ada Detroit gitu. Terus kalau di kita di Hartek kebetulan jarang ya, paling MBM. Ya, MBM kita dulu pernah buat rental. 350 tapi mesinnya besar sekali kayak mesin 500 kPa zaman dulu Pak. Itu aneh juga, itu sempet RPM-nya kebalik tapi bisa hidup. Lucu itu. Berarti arah putarannya terbalik. Jadi asapnya itu knalpot buat ngisep kebalik. Filter udara jadi keluar. Lucu itu. Gerak jadinya. Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Itu 98-an. Posisi Tangerang. Tapi ini akhir-akhir ini pernah ketemu nggak masalah sing aneh Pak? Yang paling aneh ditemui, entah itu mungkin ya tidak bisa dijelaskan secara logis. Misalkan pernah ketemu atau enggak? Orang-orang ada sih kadang. Ya itu ya apa Pak ceritanya? Di mana? Pernah kejadian di mana? Ya kadang-kadang aneh aja kalau kayak ini yang baru-baru kayak kemarin. Kemarin tuh kayak Ramin itu dari beberapa kali di start masuk angin terus. Informasi terakhir nggak bisa, tetap masuk angin terus nggak hidupin seminggu. Tahu-tahu kita datang start langsung bisa. Padahal awalnya kita nyari masalahnya nggak nemu. Berkali-kali nggak bisa di start. Tiba-tiba pas datang bisa. Kok iso? Kadang-kadang logisnya nggak masuk ya. Hitungan teknik nggak ada berarti di situ. Banyak ya, cuman lupa aja. Nah di luar pulau Pak pernah inget sing paling angel? Entah itu instalasi, entah itu tes, entah itu ada masalah. Kalau pernah punya kita Kamin 350 dibeli sama supplier orang Ambon sana, dipakai di PLN 10 gitu, kampung.
Kalau itu masalahnya disinkron. Sinkronnya masalah. Masalahnya sinkron. Tapi bukan Pak Wid ya yang ngerjakan. Bukan, kita kan nemenin situ sampai nungguin spare part lama. Kalau yang biasa ya, Pak, nggak ada kejadian aneh ya. Macam-macam Pak kisahnya ya. Paling jauh kemana Pak? Kalau saya paling jauh ke ini Papua. Papua di mana? Masih dikit sih di dekat bandara situ aja. AB Pura. Di sekitar Jayapura berarti Mas ya. Sebelum kota Jayapura. Berapa jam? Kalau dari bandara paling 1 jam. 1 jam ya. 1 jam ke Jayapuranya kurang lebih segitu lah 40 menitan. Naik kota lain belum pernah Pak? Kayak Nabire, terus Kalau- Sorong. Irian Jaya belum pernah. Ya, Belum bukan pernah. di situ Pak. Nah, kalau Sorongnya kan transitan. Kalau di Papua baru itu 2 kali ke situ itu. Dulu Pak Wid yang pernah handle, entah itu ngirim atau teskom yang paling besar berapa kali? 1000 1000. di KPA yang ada di Malang. Oh yang iya ya yang di Brawijaya nih, yang di Brawijaya. Selainnya belum pernah ya. Paling itu. Lebih besar dari itu belum nih Pak. Nah kalau kami dulu kan masih main rekondisi terus sampai sekarang kan baru kan, sekarang baru. Kalau menurut Pak Wid ini yang karakternya paling unik di antara merek-merek mesin ini mana Pak? Istilahnya mungkin nggak semua orang bakalan ngerti untuk mesin ini. Ini sekarang ya Mulai awal sampai sekarang yang pernah ditemui. apa ya? Pernah tuh. Mungkin Perkin kali. Perkin. Sebenarnya Kamin. Kalau Kamin kan yang besar-besar khususnya itu kan style valve sama injektornya itu kan beda. Nah, itu perlu skill ya, perlu pengetahuan. Pengalaman juga Perlu belajar lagi untuk style valve sama injektornya. Itu nyetelnya manual apa? Manual sih, cuman kan harus ya benar-benar harus lihat buku. Kalau misalkan yang terpisah ya kayak yang misalnya inline itu yang biasa lah, yang induksi pumpnya sama nozzle terpisah itu masih enak, masih bearing ordernya biasa. Nah, ini kan harus nyetel valve sama nyetel injektor. Ini yang perlu pengetahuan. Terus perlu penelitian juga. Jadi nggak sembarangan. Ini kalau misalkan anda kan bisa fatal akibatnya. Kayak kusrutnya itu bengkok atau apa, jadi harus benar-benar teliti. Nah, makanya biasa kalau nyetel itu kita bikin catatan. Setelah itu harus ditandai Satu-satu harus urut Pak. Setelahnya harus ditandai kalau ini sudah Ini sudah. Terus terakhir Pak, mungkin ada saran buat teman-teman yang untuk merawat mesin itu apa aja sih yang perlu diperhatikan, terutama yang sering dipakai Pak mesinnya, apa aja Pak untuk merawat mesinnya perlu diperhatikan? Untuk engine ya maksudnya. Ya. Engine ya jelas perlu diperhatikan untuk servis berkalanya. Servis berkala sesuai tunjuk masing-masing mesin. Ganti olinya, ganti filternya, kemudian untuk generator ini kalau memang mesinnya standby, ini sebaiknya dikondisikan agar tidak lembab. Jadi kalau bisa disinari, diangetkan ini. Diangetkan kan bisa. Kita bikin lampu disorotkan ke bodinya generator. Oh, justru generator itu yang bagus agak panas dikit ya Pak? Enggak, iya. Khawatirnya lembab. Jadi air-airnya
ini ya supaya dalam di situ hangat ya? terus ya. Untuk menghindari kelembapan itu. Kalau kelembapan kan Jadi dikasih lampu kayak anget-angetan nih buat ngetes telur. bisa. Jadi diakali seperti itu. Dan nanti tetap pemanasan engine. Kalau memang dia ada ATS, dia ada backup charger ya cukup 5 menit seminggu atau seminggu 2 kali cukup. Pemanasan berarti ya, pemanasan rutin ya. Nah, untuk kalau untuk yang khususnya mesin besar, kalau memang nggak ada ATS AMF-nya ya sebaiknya Dibebani. enggak. Kalau memang kan ada apa ya satu pabrik atau tempat dengan lainnya beda ya. Nah, Jadi kan kalau bebani kan manggung ke apa. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bebani ya sebaiknya pasang baterai charger. oke. Nanti untuk runningnya gensetnya nggak perlu lama-lama karena memang kan tidak dianjurkan ya running Tanpa mesin beban. besar tanpa beban. Kalau beban di bawah 20% kan nggak boleh. Itu aja untuk perawatan aki. Aki ya Pak, yang sering jarang dilihat ya. Jarang dilihat ya. Terus air radiator juga vital. Air cooler radiator harus sering dicek pokoknya. Terus kalau sudah hidup ya jangan lupa tetap dipantau kalau ada bocoran-bocoran khususnya air. Bocor air itu vital sekali. Bisa warning atau shutdownnya si temperatur bisa telat kalau airnya kurang. Jadi sudah over tinggi momen baru mati kan telat. Itu aja saya pikir itu ya untuk perawatan ya. Untuk maintenance bekalan. Terus cukup Pak Wi? Matur nuwun Pak Wi. Hari ini kita sudah selesai ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Widada. Mungkin beliau seperti terlihat tegang ya, karena belum pernah wawancara seperti ini. Wawancara. Tapi kami siap kalau ada kendala perlu konsultasi monggo. Kita bayar kok, tinggal komen aja. Mungkin dari itu kalau bisa dibantu subscribe lah, mumpung sih gratis. Biar kita tetap semangat ya, untuk bikin konten. Monggo, kita pamit. Saya dan Pak Wid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya. Pak Ibn.